Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Yang mulia guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus Qadul Quran, Bapak Ustaz Syahudi, Bapak Ustaz Sami, Sultan Ain, Bapak Ustaz Rasul Anwar, Bapak Ustaz Masyudin, Bapak Ustaz Kaidawi, Bapak Ayus Kurniawan, Bapak Ustaz Salahul Mukmin, serta para orang tua lainnya, wabil khusus keluarga besar dan mahfum Bapak Ajma'in, Bapak Fahmi, Bapak Muri, serta para jamaah, mudah-mudahan semuanya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam kedua bulan Rabiul Awal kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Harapan kita mudah-mudahan di pembuka Rabiul Awal kita masih senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah. Amin ya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan kelak senantiasa rahmat dan kasih sayang Allah tetap dicurahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah juga tercurah dan sampai kepada kita selaku umatnya. Kita lanjutkan hadis kita, pembacaan hadis kita masih di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Untuk lebih daripada itu kita fatihahkan terlebih dahulu untuk penyusun kitab Imam Nawawi di Masjid. Harapannya mudah-mudahan apa yang kita baca senantiasa berbuah manfaat untuk kita. Dan juga mudah-mudahan dengan doa salatul Fatihah segala bentuk hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkati dari kabul al-hadrat Rasulullah zaman kullu surah Mustafa Rasulullah Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zari wa dhurriyyati wa ahli wa jami' sahabati ajma'in wal jami' awliya wa amilin syuhada was salihin khususan dari Rasulullah awliya wa jami' Muhammad Abdul Qadir Jilani wa ala alihi sayyidina Imam Abi Masjid Sayyidina Manawi Adi Masjid Hadati Sayyidi Adi Habib Muhammad Muhammad Abu Salatu Sayyid Hadati Jami' Ulama Ina wa Masyikhina wa Asabirna wa Hadati Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah Syaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-haditsur rabi'u, hadis keempat, al-a'malu bil khawatimi. Al-a'malu jam'un min al-amal, jamak dari kalimat amal. Al-a'malu berarti perbuatan-perbuatan seseorang itu tergantung bagaimana akhirnya. Seseorang dikatakan baik bagaimana ketika akhir hayatnya, endingnya, habis MSG. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemarin kan Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Mas'ud, Shahibul Tafsir, juga dijulukinya Shahibun Na'lain, orang yang kemana-mana selalu pakai sendal. Perang Badar pakai sendal, yang lain pakai pantofel, dia pakai sendal gitu ya. Shahibun Na'li, kemana-mana pakai sendal jepit. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dialah utusan yang benar dan juga dibenarkan. Shadiq al-masduq.
Maka kalimat hadatsana di sana menunjukkan hadis ini masuk kategori hadis sahihun, hadis yang derajatnya sahih. Nanti ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan juga hadis mardud yang tertolak. Karena belakangan banyak orang yang mengatasnamakan Rasul, padahal Rasul sendiri gak mengucapkan itu. Maka kelak nanti orang yang dikit-dikit mengatasnamakan Rasul itu bakal diancam, dia dirahkan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja bawa embel-embel nama aku katanya, maka kelak nanti dia akan diletakkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum. Sebelum masuk ke matan hadis, kita sedikit mengupas tentang biografi dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini aslama bi Makkah. Dia masuk Islam di kota Makkah, berarti ikut hijrah bersama Rasul sebelum ke Madinah. Wa yuqalu sadisun man aslama wahidul asyarata al-mubasyirina bil jannah. Dia termasuk sahabat yang diberi kabar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulia sekali gitu ya. Wa kana radhiyallahu anhu sahibu sirril Mustafa. Dia juga termasuk orang yang mendapatkan sirnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan sir kan tadi harus hatinya bersih. Tadi kita fasihul lisan, tapi naqiyul qalbinya enggak dapat gitu. Tapi kalau Ibnu Mas'ud naqiyul qalbi, hatinya bersih, fasihul lisan juga, dan dia termasuk jahilul Quran. Orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran di kota Makkah. Jadi yang mengucapkan lantunan ayat Quran dengan keras sambil dilemparin kotoran, lemparin sendal, lemparin batu, Ibnu Mas'ud. Karena berani gitu. Karena dia ingin membuktikan siapa yang mampu menandingi sastranya Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy itu mendewakan sastra Arab yang konon menurut mereka sastra Arab tidak akan ada yang mampu menandinginya. Datang Nabi Muhammad diutus membawa mukjizat terbesar yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sebagai bentuk respon kepada orang Quraisy Mekah yang tidak mempercayai Al-Quran. Makanya Quran itu maka Nabi kana mayakunu biyakunu. Jadi Quran akan senantiasa menjawab yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Karena memang umat Nabi Muhammad ini kompleks, di dalamnya semua PR umat-umat Nabi tersebut ada di umat Muhammad. Yang LGBT ada di umat Nabi Muhammad, ya. Yang masih percaya kepada mistik-mistik di era Nabi Muhammad juga masih banyak gitu ya. Kaum Nabi Lut juga ada di umat Nabi Muhammad. Maka kompleksnya semua ada di umat Nabi Muhammad. Diturunkan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud termasuk orang jahil Quran yang melantangkan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir. Kemudian juga yang perlu kita ketahui, waruwiya lahu samanu mi'ati hadisin wa samaniyatu warbauna hadisan. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 884 hadis. Iya. Tuwfiya bil Madinah, wafat di kota Madinah pada tahun 33 Hijriyah. An bid'i wa sittina sanatan, itu kurang lebih wafatnya pada usia 60 tahun. Sahabat yang membersamai Rasul rata-rata usianya 60-an. Hanya Utsman yang menjadi khalifah itu usianya sampai 80. Bonusnya banyak gitu ya. Nah, kita kalau yang mau dikit-dikit 63 ya berarti kudu harus banyak-banyak introspeksi diri gitu. Juga gak menjamin siapa juga tidak lari. Waduh fina bil Baqi'. Ibnu Mas'ud dimakamkan di Tanah Baqi'. Jadi kalau nanti kita umroh cari tuh makam Ibnu Mas'ud, tabarukan karena kita sudah mendapatkan dan membaca satu kata karya hadis. Kata Ibnu Mas'ud mendengar ucapan dari Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu. Inna setuhunnya ya. Sesungguhnya ahadakum salah satu dari kalian yujma'u dikumpulkan. Yujma'u berarti fi'lul mudhari' majhul.
Kalau maklumnya ya jema'u, mengumpulkan. Ya jema'u, dikumpul. Nah, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari. Yang 40 hari itu disebut nutfah. Ya, makanya istri kita yang telat haidnya, telat datang bulan, maka minggu keduanya itu bisa jadi dia sudah bergaris 2, centang birunya udah kebaca 2. Berarti dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Positif. Nah, 40 hari itu yujma'u khalquhu, dia dikumpulkan. Arti dikumpulkan itu berarti nutfah dari si rojulnya, dari laki-laki, dan berkumpul kepada si perempuannya, yaitu namanya sel telur, kemudian menjadi diolah dari ribuan sel yang jadi cuma 1. Jadi ya, we are the champion. 1 doang yang jadi itu. Jadi ribuan saling sikut masuk untuk menjemput apa dari perempuan itu. Yang kemudian kita lah pemenangnya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang tangguh yang dulu sempat ribut saling sikut ribuan sel untuk bertahan hidup di dalam perut orang tua kita. Iya, kadang-kadang 2 kembar itu ya. Mungkin karena kesikutnya bareng gitu. Ngeyel. Iya. Gusmin ngeyel. Sering ditengok gitu ya, berarti kembarnya 2 gitu. Tadi yang mau jadinya 1 jadi 2. Nah, arba'ina yauman, maka 40 hari pertama itu disebut nutfah. Masih apa namanya, masih cairan gitu ya. Kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian dijadikan oleh Allah 'alaqah misla dzalik 40 hari, sama seperti tadi waktunya 40 hari kedua. Berarti itu masuknya 'alaqah, segumpal darah. Gitu ya. Nah, berarti udah 80 hari genap. Summa yakunu mudghatan, kemudian dijadikan oleh Allah yaitu apa? Mudghah. Jadi segumpal daging. Nah, segumpal daging itu nanti udah mulai buat kuping, mulai buat hidung. Jadi istri kita tuh mulai ngidam tuh ya tadi di semester pertama gitu ya. Jadi pengen buat delima, pengen ngerujak, apa aja kepengen gitu ya. Ujian ya? Iya, nasi lemak di Cipondo gitu. Goreng keren. Iya, goreng. Kerja kecapi. Yang nggak ada dikepengenin nih. Nah, maka yang trimester ketiga ini mudghah, berarti segumpal daging yang mana 40 kali 3 totalnya 120 hari. Berarti 4 bulanan. Maka 4 bulanan itu syariat kita, kalau 7 bulanan itu adat istiadat kebiasaan. Yang 7 bulan itu biasanya orang tua kita bikin rujak 7 warna. Ya kan? Ada kuning, hijau, segala macam itu diaduk jadi 1, kemudian disebarin atas nama sedekah supaya si cabang bayi dikuatkan sampai nanti menjelang persalinan. Itu orang tua kita. Sampai nanti lahir juga itu yang berkontribusi banyak juga adat. Nanti si ari-arinya dimasukin ke kendi, kemudian dikasih receh, dikasih uang. Dan itu banyak pertanyaan yang kalau anak sekarang nggak dapat. Itu kenapa nggak dibungkus pakai kertas nasi padang aja Pak? Kalau anak sekarang, iya kan? Atau nggak pakai styrofoam aja begitu anak sekarang gitu. Nah, kenapa mesti pakai kendi gitu ya? Dikasih uang juga recehan, mulai gopean, 1000-an, 2000-an, uang warna-warni itu uangnya. Kita nanya lagi, kenapa mesti kasih uang mak? Tuh, orang tua kita jawab, memang mereka nggak perlu dalil, tapi filosofi maknanya nyampe gitu. Kata orang tua kita, supaya adik lo ini ada rezekinya nanti, dikasihlah uang. Tuh. Nggak bokeh-bokeh amat. Iya, nggak bokeh-bokeh amat gitu, kayak makan mada gitu. Nah, nanti sudah dikubur tuh hari-hari. Kalau malam dikasih lampu kan, ditutupin pakai tong sampah yang bersih tapi bukan yang kotor. Dilampuin kalau malam. Dan itu hari-hari, naruhnya nggak di belakang, di depan rumah, yang kelihatan oleh banyak orang. Ditanya lagi, mak kenapa nggak di belakang aja? Takut keserempet motor, apa kan begitu kalau di depan.
Apa kata orang tua kita? Supaya itu adek lu banyak yang kenal nanti gedenya, karena kelihatan oleh banyak orang. Begitu. Dilampuin malam supaya terang hidupnya. Nah kita nggak nyampe ke arah sana. Kenapa? Tadi rasional nggak masuk kepada konsep tadi hati kita. Karena tadi orang dulu bersih hatinya, sekalipun ngaji nggak banyak. Kita mengaji kemana-mana. Iya. Tidak belum mendekat. Ngaji kitab hak semua kemana-mana kitabnya kan gitu. Tapi bersih hati nomor kesekian gitu. Ya. Nah ini menjadi apa? Perbandingan bahwa kita dengan orang tua kita sejatinya ngaji itu buat orang tua kita nggak butuh dalil, tapi pada prakteknya. Anak sekarang yang ditanya dalil, prakteknya mah kagak. Maulid apa katanya? Nggak ada. Wah nanya doang minta dalil, dikasih dalil nggak nyampe kan? Wah nggak rasional itu, nanti nggak ngelakuin itu, dia monggo. Kemarin minta, udah dikasih, mau lah. Nah, tuh. Summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian ketika genap 120 hari atau tepatnya 4 bulanan gitu ya, dikirimkan ilahi kepada si cabang bayi tadi al malaku, seorang malaikat, bukan raja. Orang kalau nanti salah baca raja berarti si raja datang ke perut si mana. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian ini malaikat meniupkan roh ke dalam perut si cabang bayi. Jadi ditiupkannya roh usia 4 bulan itu, baru kita mulai hidup. Ya. Nah ketika ditiupkan roh ini, itu kita belum punya agama, belum punya keyakinan, karena semuanya ngaku di hadapan Allah, kita ini adalah seorang hamba. Kata Allah ketika sudah ditiupkan roh 4 bulan itu, kita langsung disodorin satu proposal dia hitam di atas putih. Alastu birabbikum. Kamu ngaku nggak kalau aku ini adalah Tuhan kamu? Kata Allah. Kita semua jawab dalam Al-Quran itu. Qalu bala syahidna. Qalu berarti kembali kepada kita. Mereka menjawab, atau cabang bayi itu yang banyak itu, mereka menjawab bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwasannya Engkau adalah Tuhan kami. Itu artinya syahadat yang pertama kali kita ucapkan di usia 4 bulan. Maka ketika brojol itu anak fitrah, gak punya agama, semuanya suci. Ketika lahir ke cabang bayi wafat surga karena belum punya dosa, dan dia masih tertanggal syahadahnya dari usia 4 bulan sampai lahirnya. Jadi jangan sampai kita menilai orang lahiran, orang tuanya, induknya, ibunya misal Tionghoa, ketika lahir udah otomatis akhir Tionghoa. Enggak, kalau baru lahir itu masih fitrah. Kecuali nanti apakah dia dibaptis, apakah nanti dia masuk wihara, itu urusan keyakinannya dibawa oleh orang tuanya. Yang saya sudah sampaikan, fa bawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani atau yumapremani ya itu ya. Cetak jadi preman ya itu gimana orang tuanya. Iya di martabain enggak apa-apa. Iya nanti ya di martabain enggak apa-apa, kan dia punya dosa gitu. Jadi kita ngambil berkatnya. Jadi nanti menawarkan diri, kok mau dimakabarin gak anaknya? Nah maka dari situ mereka yang membawa anaknya dengan tarbiyah keyakinan bapaknya, maka ketika anaknya sadar ingin masuk Islam kembali, harus binutki syahadatain, harus mengucapkan ulang 2 kalimat syahadat yang belum pernah diucapkan di alam roh, alam perut itu 4 bulan. Ketika keluar dia ingkar, maka masuk Islam lagi harus syahadat. Nah makanya hikmah buat kita nih yang Islam sudah dari 4 bulan sampai lahir sampai gede masih Islam, tiba-tiba murtad besok nih, besok Selasa. Iya kalau udah pengajian udah merasa alim lah, coba saya mau jadi pastor lah kan gitu, kali cuan kan kalau jadi pastor gitu ya, nyuci dosa orang 10 juta gitu ya. Banyak Gus. Iya, sekarang dosanya apa? Judi, ya udah 5 juta. Sebelum itu udah selesai 5 juta. Contoh ini mah. Barangkali nanti habis itu syahadat lagi. Nah, hikmahnya kalau kita yang udah lahir itu udah Islam, kemudian murtad beberapa hari, pas masuk Islam lagi itu wa qada'u ma fatahu min wajibat syar'i. Kita harus mengqadha sesuatu yang pernah kita tinggalkan dari kewajiban syariat. Salat ditinggal selama seminggu 7 kali 5. Go dikodok itu.
Iya, kalau mu'alaf berarti gak mengkodok dia, karena memang dari awalnya juga dia tidak berkeyakinan sama seperti kita. Kalau kita mau udah tahu baca Quran, udah tahu sholat, gitu ya, tiba-tiba murtad. Dari Selasa ketemu Selasa ke 7 hari, malam Selasa Islam lagi, disyahadat lagi sama puasa Rosimin, ditakin lagi misalkan gitu. Nah, masuk Islam lagi harus mengkodok 7 hari kemarin ninggalin sholat. Wa qadha umma fatahu bihi min wajibat syar'i. Nah, setelah sudah ditiupkan roh 4 bulan itu, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Barulah diperintah itu malaikat oleh Allah bi arba'i kalimatin untuk menulis 4 kalimat. Apa saja? Yang pertama bi rizqihi. Ini kaitannya dengan takdir. Ditulis oleh malaikat tapi masih bisa digoyang. Maka ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Kalau takdir mubrom sudah tidak bisa diganggu gugat. Seperti apa? Kematian, gitu ya, lahirnya kita, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Tapi selain daripada itu namanya takdir mu'allaq, kaya, miskin, gitu ya, itu masih bisa. Jodoh, itu masih bisa digoyang. Yang tadinya mau nikah nggak jadi, itu takdir mu'allaq, tergantung bagaimana ikhtiar kita. Kalau kita sering iklanin diri misal jomblo ya besar kemungkinan banyak dapatnya di mana-mana kan begitu. Iya. Ada nyari barang iklanin. Yang pertama ditulis apa? Rizkinya. Rizki terendah itu adalah harta. Adna rizki al-mal. Rizki terendahnya kita itu adalah harta. Tapi kalau arfa atau a'la rizki wa sihah, itu kesehatan yang nanti kita pakai untuk ibadah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, nyatanya zat yang kita inginkan belum juga kunjung dikabulkan oleh Allah, bisa jadi Allah mengalihkan doa permintaan rezeki kita dengan segi yang lain. Kita minta ya Allah rezeki yang banyak, misal dapat uang, pengennya uang aja tuh. Kayak orang Afrika yang di depan kapal, fulus. Bener dia jadi kaya kan gitu kan. Nah ini kalau kita pengennya fulus tapi nggak dikasih gitu ya, bisa jadi Allah mengganti dengan yang lain. Makanya jangan suuzon kepada Allah. Allah nggak adil, saya mintanya apa dikasihnya apa. Juga Allah belum kunjung mengabulkan doa saya mintanya ini, kok belum juga terkabul. Bukan begitu. Allah mengabulkan doa kita tapi dialihkan dengan yang lain. Misal minta kendaraan baru biar ngajinya ada kecean dikit kan gitu. Tapi Allah nggak ngasih itu, ngasihnya apa? Sehat. Kalau udah sehat nanti nyari nafkah, nyari uang buat beli motor itu enak. Gitu maksudnya. Tidak langsung kemudian Allah mengabulkan zat doa kita. Maka dari itu doa yang kita panjatkan sebagai bentuk ikhtiar supaya apa yang ditulis rezeki oleh malaikat itu, yang tadi kita tercatat menjadi fakir, miskin, yang katanya nyengir mulu kalau miskin, kita bisa semeringah gitu, tertawa untuk mendapatkan bahagia gitu ya. Rizqihi. Kemudian wa ajalihi. Wa ajal berarti dituliskan ajalnya, kematiannya. Ajal kita bisa juga digoyang, itu sebab ikhtiar. Tapi sampai nanti wafatnya tetap itu takdir garisan Allah. Misal contoh apa? Orang yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Man ahabba an yusaqalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasrahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, satu yang dia kedepankan, sambung tali silaturahim. Besok harusnya dijemput depan gang sama malaikat Israel, tapi nyatanya karena malam ini kita pakai ngaji dan silaturahim, mundurin tuh, ditunda karena kita masih punya amal kebaikan untuk memperpanjang masa hidup kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kan kadang kita juga terlalu suudzon kepada Allah. Ada orang yang nggak punya kontribusi di masyarakat, umurnya panjang. Sedangkan orang yang lagi dibutuhin di masyarakat kok buru-buru dicabut oleh Allah. Kan begitu ya? Kenapa sih nggak itu aja tuh? Yang nggak apa-apain aja gitu. Iya. Itu ngabis-ngabisin jatah oksigen dunia aja kan begitu. Kenapa nggak itu aja? Bahasa kita kan. Tapi tidak dengan Allah. Allah itu kepengen mencabut
hambanya yang sudah baik dan benar kemudian dicabut, sayangnya Allah itu melebihi daripada sayangnya kita. Karena dia khawatir kalau orang yang dibiarkan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, khawatir dia kembali kepada setelan pabrik. Yang tadi udah taubat, udah insaf, dibiarin umurnya sama Allah. Takutnya besok kepleset lagi, masuk ke lembah jurang nista maksiat lagi. Makanya Allah cabut. Kan bahasa kita baru kemarin dia insaf, udah nggak ada umurnya kan begitu. Berarti Allah lebih sayang daripada kita. Makanya hikmah dari kematian kita itu tadi al-a'malu bil khawatim. Orang akan menceritakan akhir hayat kita, bukan masa hidup kita. Makanya kita ini belum pasti akhir hayat kita seperti apa. Kalau rezeki udah pasti, udah ada garisan kok, tinggal kita ikhtiar aja. Yang penting mau keluar manasin motor, narik jemput barang, gojek, udah ada rezekinya udah itu. Iya, udah pasti itu udah ada rezekinya. Yang belum pasti itu kita tuh adalah nih sholat kita tadi tuh bakal diterima apa enggak. Nih wafatnya kita nih bakal diiring banyak orang apa enggak. Kalau udah wafat kita galau sendirian bakal banyak yang doanya apa enggak. Itu yang masih kita khawatirkan. Kalau kita kan banyak mengkhawatirkan, nih pajak makin naik, gimana nanti anak saya, cucu saya ke depannya ya. Khawatirnya itu aja. Akhirnya apa? Banyak orang terlena kepada demikian. Padahal anak dan cucu rezekinya masih nggak perlu kita yang ngumpulin. Susah-susah amat ngumpulin rezeki buat anak istri, buat cucu. Iya. Ya, yang ketiga wa amalihi, amalnya, ya. Amal kita ini sudah di garis bawahi dan sudah distabilo, bagus apa buruknya. Makanya ada konsep baik, ada konsep buruk. Allah menciptakan manusia itu ada akal dan ada hawa nafsu karena memang menciptakan di dalamnya konsep baik dan konsep buruk. Gak mungkin Allah menciptakan satu makhluk fi ahsani taqwim tapi di dalamnya gak ada konsep baik buruk. Semuanya baik, yang gak usah ada surga neraka. Makanya ada surga dan neraka itu sebelumnya ada sebab akibat konsep baik dan buruk. Ya nanti khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kita nih bakal masuk surga selamanya atau pilihan yang kedua masuk neraka no expired, gak expirednya selamanya itu. Kalau kita di dunia kan baca mobil dari 5 tahun sekali ganti kaleng, ada masanya itu Pak Musri ya. Baca STNK setahun sekali, ada masanya. Tapi tidak dengan surga dan neraka. Kalau abadan selamanya itu siapa yang mau nolongin itu? Naudzubillah. Yang terakhir syaqiyun aw sa'idun, itu juga dicatat. Kita ini bakal hidupnya susah apa senang, gitu ya. Itu kalau susah ya Allah, pakai di garisan saya hidupnya susah mulu. Enggak ada senang-senangnya ya Allah. Baik. Kopinya pahit mulu. Salah bin. Iya. Makanya kita kalau di pesantren sering diwasiatin sama guru-guru kita tuh perhatikan usia 30 sampai 40. Karena kalau di usia 40 kita stuck di situ, iya itu tanda nanti kesananya di situ-situ aja gitu. Kalau kita memang sudah menemukan jalan bagusnya di usia 41, 42, berarti nanti kesananya akan terus berkembang bagus. Tapi kalau memang di usia 40 itu kita kakinya di bawah semua, tidak ada yang naik ke atas gitu ya, berarti mantap di situ aja gitu. Karena usia 40 itu kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas, jadi mendekak bahasa kasarnya. Jadi mendekak setapak ke akhirat, setapak di dunia. Jadi balance antara dunia dan akhirat. Kalau kita masih usia 40 masih diudak-udak dunia, berarti di usia 40 sampai kapanpun kita masih seperti itu sampai wafat. Naudzubillah. Maka inilah rahasia di mana 40 hari kalau tidur di saung. Kalau tidur di saung. Makanya besok lusa kita diundang oleh guru kita apa ya. Jadi itu mengadem Bang. Biasanya kalau tidur di saung. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, itu mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, takdir yang Allah gariskan sejauh ini mudah-mudahan menjadi mu'alaf, menjadi sementara, sehingga kita masih terus berikhtiar dengan wasilah doa dan usaha yang kita maksimalkan di setiap hari maupun malamnya. Amin. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.